صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربه يا من سمي قبل يولد صلوا الله نور المنازل يا محمد يا من خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal hikami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anami wa ala alihi wa sahbihi dawil judi wal karami. Amma ba'du. Ashabal fadail, ashabi para habaib, para alim dan semua hadirin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam ini kita bisa bermuajahah kembali di majelis taklim wal maulid ngaji rek. Semoga pertemuan ini dibarokahi Allah Ta'ala. Mugi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, halaman 127. Qala Allahu ta'ala, paling mantap. Qala Allahu ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala li nabiyhi maring nabine Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun pripun, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu fahdar suhbatal fasik. Niki Quran nggih. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Wala tuti' lan aja manut sira kabeh man ing wong aghfalna kang nglalekake ingsun qalbahu ing atine wong ang dzikrina saking nyebut ingsun Allah. Wattabalan manut sapa wong hawahu ing hawa nafsune wong. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah patuh kepada orang yang dapat melalaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai sehingga tidak menyebut, tidak berzikir kepada Gusti Allah dan hanya mengikuti nafsu. Artinya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini Bidayatul Hidayah, beliau mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantaranya perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, berarti juga untuk umatnya. Kita jangan patuh, kita jangan manut kepada orang yang nantinya membuat kita lalai
tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut hanya mengajak kepada hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu hanya mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada hal-hal sing boten saya. Fahdar niki kaule Imam Ghazali. Fahdar mongko wedya sira suhbatal fasiki ing kekancan wong kang fasik. Fa inna musyahadatal fiski mongko sak temene ningali wong kang fasik utawa ningali kefasikan. Wal maksiati lan maksiat alat dawami ing atase langgeng iku tuzilu ngilangake apa musyahadah an qalbika saking ati sira, ngilangake napa karahiyatal maksiati ing gedeng ing sengit maksiat. Imam Ghazali menasihati kita fahdar suhbatal fasik. Hati-hatilah, hindarilah, jangan berteman, jangan selalu bersama orang-orang yang fasik. Kenapa? Sebab kalau sering bersama orang yang fasik, orang yang selalu bermaksiat, continue bareng karo wong fasik terus, selalu berteman dengan orang fasik, maka hati kita nanti akan sulit untuk menghilangkan membenci maksiat, justru malah senang dengan maksiat. Ini nasihat Imam Al-Ghazali, artinya kita dihimbau jangan selalu berteman dengan orang fasik, nanti kita ikut kefasikannya. Kita melihat maksiat malah senang. Kita melihat orang yang bermaksiat, hati kita tidak susah tapi malah senang. Wa yahunu lan dadi gampang aleka ing atase sira apa amruka perkara maksiat, apa amruha perkara maksiat. Walidzalika lan krana mengkono madkur hana dadi enteng alal qulubi ing atase pira-pira ati apa maksiatul ghibah, maksiate ghibah utawa nglakoni maksiat ghibah. Kemudian diantaranya lagi hal-hal yang dapat timbul dari berteman dengan orang yang fasik, wa yahunu alaika amruha. Orang tersebut akan mudah bermaksiat sebab sudah punya teman orang yang maksiat. Malah tanya malah lebih mudah. Piye carane maksiat? Malah mudah. Ini yang menjadikan kita dihimbau Imam Ghazali, jangan sampai kita sering bersuhbah. Suhbah itu selalu bersama. Maka di dalam sebutan teman niku wonten sahib, wonten rafiq, wonten zamil, wonten sadiq. Kok didalah kok ngaji rek jenenge padha-padha wonten sahib, wonten sadiq. Rafiq wonten dugi. Oh nggih niki. Sami-sami artosipun teman. Dan bertemanlah dengan orang yang baik, insyaallah rafiq nggih sae, sadiq nggih sae. Sahib insyaallah sah. Artosipun mari kita berintrospeksi, jangan selalu bersuhbah, berteman dengan orang yang fasik, nanti kita malah menjadi orang yang fasik. Mila tombo ati diantaranya wong kang soleh kumpulan. Kenapa? Dengan perkumpulan orang soleh kita akan menjadi soleh. Dengan berkumpul dengan orang yang fasik kita akan menjadi fasik sama. Mila teng mriki himbauan Imam Al-Ghazali, kita tidak diperbolehkan selalu bersama atau berteman dengan orang yang fasik. Kemudian dikatakan di sini walidzalika hana 'alal qulubi maksiatul ghibah. Di antaranya orang yang sering berteman dengan orang fasik akan mudah maksiat ghibah. Enteng wong selalu bersama orang yang fasik.
selalu maksiat. Pagi hari sudah ghibah, siang hari ghibah malih, sore ghibah malih. Tidak akan ada berhentinya kecuali kita berhenti tidak berteman dengan orang yang fasik. Li'il fihim krana kulinane wong akeh laha maring maksiat. Niki ingkang digaris bawahi. Kenapa? Karena sering kulino witing tresno jalan saking kulino. Sering kita bermajlis taklim, bermajlis ilmu seperti ini, insya Allah kita menjadi lebih baik. Berbeda dengan orang yang sudah tidak mau taklim, tidak mau berteman dengan orang soleh, akan selalu bermaksiat terus. Maka minimal kita berteman dengan orang soleh agar ketularan sifat solehnya. Walau ro'au lan lamun padha ningali sapa wong khataman ing ali-ali ing napa cincin min dahabin saking emas au malbusan utawa penganggo min haririn saking sutra ala faqihin ing atase wong kang ahli fikih lastadda yakti banget apa ingkaruhum ingkare wong akeh alaihi ing atase ahli fikih. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang mriki, jika banyak orang yang melihat ada orang yang faqih, ada orang ahli fikih memakai cincin emas, boleh napa mboten? Kita laki-laki khususnya itu tidak diperbolehkan memakai emas yang dipakai. Nek disimpan boleh, nggih, simpan buat istrinya, nabung nyimpen buat nanti kalau mau menikah sudah siap cincinnya. Kita tidak boleh, ahli fikih tidak boleh memakai pakaian dari sutra atau cincin dari emas. Misalnya ada orang yang melihat ahli fikih memakai emas, mesti akan banget bencinya. Ini juga sama, orang yang akan baik atau orang yang baik itu akan selalu bersama orang-orang yang soleh. Kalau melihat orang yang fasik akan membencinya. Terus kesimpulanipun Imam Al-Ghazali ini mengajak kepada kita semuanya, janganlah kita berteman, bersahabat dengan orang fasik, khawatir kalau kita menjadi fasik. Wal ghibah, ini terakhir, wal ghibah, hal utawi ghibah iku asyaddu luweh banget min dalika saking mengkono nganggo emas utawa nganggo pakaian sutra. Dan ghibah itu lebih berat, itu lebih tidak baik daripada hanya sekedar memakai emas. Maka kesimpulan tentang mriki, mari kita berintrospeksi, bermuhasabah, perbanyak teman yang soleh, sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh bersama para habaib, para alim. Niki insyaallah kita menjadi orang yang soleh, termasuk zuriyah kita, anak cucu kita. Kalau kita senang dengan orang alim, insyaallah di antara mereka ada yang tumbuh menjadi orang yang alim. Ar-rabiatu wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. لتنحل بالخراج وتنفج بالقراب وتكتب الخوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ويسمع وسلم. Alhamdulillah, muhtaramin, para habaib, para asatid,
para hadirin jamaah majelis ta'lim ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri majelis yang insyaallah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita di sini ini sudah pasti dan tentulah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakkan kita bersama di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kita hadirnya di majelis yang mulia ini. Dan insyaallah kita sekarang juga berada di bulan yang mulia, salah satu daripada Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan dan kita di antara salah satu bulan yang mulia itu di bulan Muharram. Tepatnya kita sekarang berada di tanggal 5 Muharram. Dan insyaallah dalam beberapa lagi kita berada di hari ke-10 daripada bulan Muharram. Pada 10 bulan Muharram ini ada keistimewaan di dalam tanggal 10 bulan Muharram ini. Banyak sekali ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai 10 terakhir bulan Ramadan maupun 10 awal bulan Dzulhijjah dan 10 awal bulan Muharram tentang kemuliaan, tentang tafsir ayat wal fajri wa layalin ashar. Dan di dalam 10 Muharram ini ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasul-Rasul Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Dununi atau Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga di Yaumul Asyura. Dan ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala juga memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub juga di Yaumul Asyura. Dan beberapa kejadian Nabi Musa, Allah memberi kemenangan pada Nabi Musa dan Harun atas seruannya, mengabulkan seruannya juga di Yaumul Asyura. Dan Allah juga menerima taubatnya Nabi Dawud, mengabulkan menerima taubatnya Nabi Dawud juga di Yaumul Asyura, mengampuni dosa Nabi Dawud di Yaumul Asyura. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Yakub dengan anak yang telah bercerai berai lama juga di Yaumul Asyura. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Yaumul Asyura. Sehingga Yaumul Asyura ini penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita anjuran karena di hari yang mulia untuk diantaranya berpuasa di dalam bulan Asyura, di dalam hari ke-10 bulan Muharram dari Yaumul Asyura. Di dalam satu hadis peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau melihat ada kaum Yahudi yang sedang berpuasa saat itu, merayakan sesuatu. Sehingga Nabi bertanya kepada para sahabatnya, sedang apakah mereka ini kaum Yahudi, merayakan apa mereka berpuasa di hari ini? Lalu Rasul mengatakan mereka bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Bani Israel. Aku lebih berhak, kita lebih berhak atas Nabi Musa mensyukuri merayakan kemenangan Musa daripada mereka kaum Yahudi. Maka Nabi mengisyaratkan juga untuk berpuasa di Yaumul Asyura. Dan di hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An Abil Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini disebut marfu', suma yaumal ashura wa khalifu yahud wa suma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Nabi juga memerintahkan untuk berpuasa yaumul Asyura dan untuk membedakan kita dengan Yahudi, maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa setelahnya atau sebelumnya, yaitu di hari Tasu'a dan atau di hari ke-11 bulan Muharram, untuk membedakan antara kita dengan amalan Yahudi biar tidak tersyabuh. Maka di dalam bulan Asyura ini kita juga diperintahkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10, atau di tanggal 10 dan tanggal 11, di antara keduanya ini, biar tidak menyamai dengan orang-orang Yahudi. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, tentang fadilah puasa di hari Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadisnya, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumil Asyura. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa bulan Asyura, hari Asyura. Lalu Nabi menyatakan, "Faqala yukaffiru sanatal madiyah." Maka kalau kita berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan melebur dosa kita setahun yang telah kita lewati. Ini menunjukkan kemuliaannya hari Asyura. Dan di hari Asyura juga dianjurkan beberapa amalan-amalan, yang antaranya ada menyantuni anak yatim, bawa masul yatim, ada sedekah, ada tausi alal iyal, memberi belanja, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya yang insyaallah nanti akan dibahas di kesempatan yang akan datang. Intinya kita berada di bulan yang mulia, dan sebentar kita berada di hari ke-10 di Yaumul Asyura, hari bulan yang mulia. Kita gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan qiyamul lail, dengan hal-hal kumpulan yang kebaikan yang berzikir kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatim juga disebutkan di dalam hari raya anak yatim. Karena ini kan kita menyantuni anak yatim, ini kata Nabi, ana wa kafilul yatim kal hataini sujannah. Hakada memberi isyarat, hakada ana wa kafilul yatim hakada. Jadi dikatakan seperti dua jari, antara jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya hubungan Nabi dengan siapa orang yang menanggung ataupun yang mau mengurusi anak yatim. Ini hubungannya sangat dekat. Kan dikatakan di dalam salah satu kitab ini, Abu Laysh, dalam kitab Tambil Ghafilin, walaupun ini hadisnya ada dikatakan para ulama agak lemah, tapi ini satu amalan yang bisa kita amalkan juga di dalam Yaumul Asyura. Di antaranya, wa man masaw yadahu ala ra'sil yatimah yaumul Asyura rafa'allahu ta'ala law bi kulli sya'rin darajah. Barang siapa yang mau yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka dalam hitung satu helai rambutnya itu 1 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kemuliaan yang luar biasa. Makanya para salaf ulama kita mengadakan ada untuk Yaumul Asyura dengan berdoa, dengan menyantuni anak yatim, dengan Rasul mengusap kepala anak yatim. Artinya ya bukan mengusap tok ya, diusap tok. Ya bisa apa mana ngate ngusake kesemangatan, kayak semangat 45, waduh saat hari ya, kalau sampai diusap kadang ada yang terlalu diusap kasihan sama menyiksa. Tapi ini untuk ini mengusap artinya dengan lembut, dengan rasa kasih sayang, menganggap seperti anak ini, mendoakan juga, mengganti seperti biar dia diberi ayah oleh Allah Taala. Ayahnya sudah telah tiada, kita mewakili sebagai ayahnya, sebagai menggantikan posisi lah saat itu untuk menjadi ayahnya dengan penuh kasih sayang, dengan menyantuni, dengan membahagiakan anak itu, dengan memuliakan anak yatim itu, sehingga dia hari itu bahagia, hari Id bagi mereka. Tidak teruskan hari itu, cuman hari itu banyak diamalkan oleh para salaf karena hari yang mulia, dibuat untuk perbuatan yang mulia. Dan di antara perbuatan yang mulia adalah
berbagi dengan anak yatim atau memuliakan anak yatim. Dan dalam hadis yang lain juga dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan qaswatul qalb. Ya Rasulullah, ya ini mempunyai hati yang keras, hatinya ini keras. Mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang bertanya tadi, "Emsah raskin." Maka Nabi berkata, "Emsah rasul yatim wa adil miskin." Basuhlah, usaplah kepala anak yatim dan beri makan kepada orang-orang yang miskin. Maka dengan itu akan melembutkan hati kita, akan yang hati kita yang keras ini jadi lunak dengan mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin. Dan mudah-mudahan amalan yang telah dilakukan oleh para salaf disusun para ulama terdahulu, kita bisa istiqamah untuk menjalankan apa yang mereka jalankan sehingga kita mendapatkan manfaat keberkahan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, yang mana sunnah-sunnah di saat ini sudah agak sulit kita temui. Sudah di hari di tahun yang akhir fitnah zaman ini banyak orang tidak menghidupkan sunnahnya Nabi. Maka kita berusaha sedikit demi sedikit kita hidupkan sunnahnya Nabi, di antaranya lewat hal-hal yang kebaikan yang seperti sekarang yang insyaallah tanggal 10 Asyura ini kita akan jalankan, dan insyaallah ini kita sudah adakan setiap tahun dan sudah berjalan beberapa lama di tempat kita Mushola Ar-Rahim. Sudah puluhan tahun yang lalu dulu dibaca dengan doa, terus dilanjutkan juga dengan menyantuni anak yatim seperti yang tiap tahun kita lakukan. Insyaallah nanti ini diadakan hari Kamis insyaallah pas tanggal 9 malam 10. Hari tanggal ba'dal maghrib kita mulai bacanya hasbunallah. Mungkin ada urutan yang telah disusun di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, itu disebutkan tentang bacaannya itu ada hasbunallah 70 kali. Itu ada doa yang kita baca. Setelah kita baca doa, setelah itu kita untuk bisa menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk kita berikan kepada mereka untuk menyenangkan hati anak-anak yatim yang ada di situ, yang insyaallah mungkin ada beberapa anak yatim nanti. Mudah-mudahan antum semua bisa menghadiri ini dan bisa menghidupkan apa-apa yang dihidupkan oleh para salafun saleh untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mungkin ya sesi tanya jawab, mungkin Ustaz Waji insyaallah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum sekalian. Fadhalu.